Mengenali misi dari Tuhan. Retret kali ini dengan teman-teman Paguyuban Sesawi di rumah retret Panti Semedi Klaten pada 23 sampai 25 Agustus 2024 membuat saya mengingat kembali pengalaman unik yang saya alami tahun 1995. Waktu itu menjelang lulus dari Seminari Menengah Mertoyudan dan saya sedang dalam proses menyiapkan diri melamar ke lembaga hidup bakti. Niat saya waktu itu mau melamar ke Serikat Yesus. Dalam proses retret itu, khususnya dalam meditasi serta doa-doa yang saya lakukan, satu kalimat terngiang di hati dan pikiran saya terus-menerus adalah, "Gembalakanlah domba-dombaku." Suara yang mengiang dan berulang itu saya anggap sebagai suara Tuhan yang membuat saya akhirnya berani memutuskan untuk melamar ke Serikat Yesus. Meski hanya menjalani pendidikan di kelompok religius ini selama 6 tahun, sejak saya keluar dari Serikat Yesus pada 2001, saya sudah tidak lagi mengingat suara yang mengiang itu. Saya anggap suara Tuhan itu sudah tidak relevan lagi. Namun selama 4 tahun terakhir, saya mendapat tugas menjadi pengurus di Paguyuban Sesawi dan malah kelihatannya mau diteruskan kepengurusan ini. Kini, saat menjalani retret, suara mengiang itu seolah berbunyi lagi. Kepengurusan di Paguyuban Sesawi akan selesai September bulan depan. Apakah ini pertanda dari Tuhan bahwa saya kembali dipanggil? Tentu saya tidak menganggap teman-teman di komunitas Sesawi adalah domba-domba yang harus saya gembalakan. Tidak sama sekali. Namun, bagi saya menggembala itu sama melayani. Tentu saya tidak menganggap teman-teman di komunitas Sesawi adalah domba-domba yang harus saya gembalakan. Tidak sama sekali. Namun, bagi saya menggembala itu sama saja melayani. Lalu saya mengartikan menggembalakan sebagai melayani. Dan selama 4 tahun itu saya merasa Tuhan telah mendidik saya agar bisa melayani banyak orang. Mengesampingkan ego dan kesenangan pribadi demi teman-teman. Mengerti dan memahami berbagai macam karakter orang dan sabar menerimanya. Serta setia melayani meski banyak hal bisa jadi kurang menyenangkan. Saya memang gojek-gajek, atau dalam arti antara mau dan tidak. Bagi saya, mengurus orang lain itu sangat merepotkan dan tentu saja kerap harus mengorbankan banyak hal. Namun, permenungan mengenai misi hidup, bahwa saya mesti menanggapi panggilan atau misi dari Tuhan, membuat saya tidak bisa mengelak dari tugas. Saya seperti tidak punya alasan untuk menolak keinginan pembina yang menginginkan kami, termasuk saya, melanjutkan kepengurusan. Suatu saat, dalam satu permenungan menjelang makan pagi, saya menyadari satu hal. Kalau kita menjalani semua hal dengan gembira, itu bisa dikatakan hobi. Namun, justru panggilan atau misi dari Tuhan itu kerap menyertakan ketegangan dalam diri kita, tarik ulur antara mau menjalankan atau tidak. Maka, bisa jadi saat Anda mendapatkan tugas tertentu, lalu Anda seperti enggan menjalankannya. Di sisi lain, juga ada tarikan dari dalam hati bahwa semestinya itu diterima dan dijalankan.
maka itulah panggilan atau misi dari Tuhan yang sebaiknya dijalankan. Kita biasanya takut duluan sebelum berperang. Namun, bila kita menyadari bahwa misi itu datang dari Tuhan, maka tentu saja Tuhan juga menyediakan banyak perlengkapan perang untuk kita pakai. Kita mesti percaya itu. Selamat menunaikan misi dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.